Jadi ketika kita nggak tahu banyak tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kita lebih aman diam, ya. Kita nggak ikut bicara, ya, kita nggak komentar, karena kita nggak ditanya nanti di akhirat, apakah Anda mengenalnya, apakah Anda mengikutinya, atau apakah Anda tidak ditanya. Ya, kita ini, ya, justru kalau membicarakannya tanpa dasar pengetahuan yang, ya, yang benar, yang sesuai fakta, itu malah akan ditanya. Kenapa kamu bicara begini? Kenapa kamu bersikap begini? Kenapa kamu ngomong begini? Karena ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba melafadzkan satu kata saja kecuali dicatat oleh raqibun atid, ya, yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka lebih aman kita enggak membahas, apalagi itu sejarah dan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak sekali tulisan antara yang mendukung dengan yang membenci. Tulisannya macam-macam, ya, ceritanya macam-macam. Ya, lebih aman kita tidak membicarakan. Kalau tentang ceritanya, cerita hidupnya bagaimana, itu banyak kita nggak usah ikut bicara, ya, nanti menimbulkan polemik, ya kan. Tapi yang jelas kalau kita mengambil kitabnya, ya, tinggalannya, karena orang kalau dalam sikap ketika perang, ketika apa, di kalangan sahabat saling berperang saja, itu kan, ya, terjadi dan sebabnya itu adalah banyak sebab, dalam artian orang Yahudi main di situ, orang munafik main di situ, orang, ya kan, orang yang lemah iman, yang gampang katut isu opini, katut di situ. Sehingga kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnah itu lidahnya adalah paling selamat dari membahas tentang perselisihan yang pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Ya. Nah, namanya masa perang itu kan masa yang sangat kacau, maka lebih baik tidak dibahas. Tapi kalau apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengajarkan kesesatan, ataukah mengajarkan tauhid yang benar, maka itu baru bisa kita selidiki. Kitab tinggalannya apa saja bisa dibaca, kan begitu kan? Ya. Oh, kitab tauhid, kitab tauhid allati wa haqqullah 'alal 'abid, dibuka aja, ya, dibuka, dibaca, dipelajari dasarnya apa, babnya apa saja, setiap bab itu dasarnya apa. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Oh, terus mana kiranya yang salah? Karena nggak ada kitab yang 100% benar kecuali Al-Quran. Pasti kalau kitab dicari salahnya itu mesti kadang-kadang salah redaksinya atau salah kalimat sehingga bisa disalahpahami, atau bahkan mungkin karena dasarnya lemah akhirnya ini kurang pas atau kurang benar. Itu pasti ada gitu loh, ya. 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 Seperti tentang Ghoronik, dalam kitab Tauhid ada bab Ghoronik itu, ya, itu ternyata riwayatnya kan tidak sahih. Yang orang-orang, yakni penyebab para sahabat pulang dari Habasyah kembali ke Makkah karena mendengar informasi bahwa orang Makkah, orang musyrikin telah masuk Islam karena telah sujud, ya, bersama Nabi SAW, ya. Dalam kisah Ghoronik itu ternyata riwayatnya kan tidak
sahih dan sebagainya. Ini tapi secara akidah, secara keyakinan, maka bisa kita lihat dari tinggalan-tinggalannya. Itu nggih maksud saya, nggih. Kalau lebih detail, lebih dalam, maka ya ketika mungkin tidak di forum begini, nggih. Nggih. Karena banyak orang yang mencela beliau ketika membaca kitabnya ternyata nggak bisa menunjukkan kesalahannya, gitu ya. Ada juga orang yang memang menyalahpahami, akhirnya kayak bab Nawaqidul Islam, dipahami, wah ini akar teroris, kan gitu. Ya, padahal ketika membahas takfir, bagaimana beliau mensikapi pelaku syirik besar, beliau ternyata tidak menvonis kafir. Pelaku syirik besar yang jelas-jelas menyembah selain Allah dengan alasan mereka ini masih dalam kebodohan, syubhat-syubhat mereka bercokol di kepala mereka, bagaimana, dan tidak ada selama ini orang yang mengingatkan mereka dan menegakkan hujah atas mereka, bagaimana mungkin kita menvonis kafir mereka. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan bahwa beliau itu bukan mengajarkan takfiri, bukan mengajarkan faham khawarij, bukan mengajarkan faham yang gampang menvonis kafir kaum muslimin yang menyelisih Quran maupun sunnah, bahkan yang terjumus pada kesyirikan. Sehingga para ulama para ulama Arab Saudi sendiri yang dicap-cap sebagai ulama Wahabi, beliau itu mereka pada mengatakan laisa kullu man waqa'a fi syirki yuhkamu bi syirki wa laisa kullu man waqa'a fil kufri yuhkamu bi kufri. Tidak setiap orang yang terjumus pada kesyirikan itu boleh divonis musyrik. Tidak setiap orang yang terjumus pada kekafiran itu boleh divonis kafir. Untuk menvonis itu ada syarat-syarat lagi yang harus terpenuhi. Dan bahkan kalau masih ada penghalang, jadi harus istifa'us syurut wa intifa'ul mawani'. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan harus hilang semua penghalangnya dulu. Nah, penghalangnya itu ada 4. Al-jahlu, kebodohan, al-khata'u, ketidaksengajaan, at-ta'wilu atau asyubhatu, yakni kerancuan berpikir atau tidak menolak secara langsung dalil tapi merubah maknanya. Misalnya kesyirikan disebut tawasul, misalnya dianggap tawasul. Ya, ini menjadikan pelakunya tidak boleh divonis kafir. Kemudian yang keempat al-ikrahu, dipaksa. Nah, maka ini ada pembahasannya yang disampaikan oleh para ulama Arab Saudi, bahkan di buku tauhid yang ditetapkan sebagai kurikulum di madrasah setingkat SLTA tentang takfir, kaidah menvonis kafir pelaku kekafiran, itu disebutkan di babnya di sana. Begitu rupa, ya, begitu hati-hatinya. Jadi Ahlus Sunnah mereka ini bukan takfiri, ya, bukan berfaham khawarij. Bahkan dalam buku kurikulum SMA Arab Saudi itu dibahas juga tentang hukmu murtakibil kabiroh, hukumnya pelaku dosa besar. Itu jelas-jelas dicantumkan untuk menyelisihi orang-orang khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, meskipun juga untuk menyelisih orang Murji'ah. Ya, jadi orang yang sekedar menuduh Arab Saudi itu Wahabi, Wahabi itu takfiri, gampang mengkafirkan, itu sebenarnya orang yang bicara tanpa ilmu, tidak berdasarkan adil tapi emosi, tidak berdasarkan mengkaji lengkap, hanya menyalahpahami sebagian tulisan yang mereka baca, seperti bab pembatal keislaman begitu. Loh, ini kan jelas ngafir-ngafirkan, misalnya begitu. Jadi enggak lengkap, ya. Dan itu menjadikan bicaranya tidak adil.